Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Nisa Karisma. Kami akan menghadirkan informasi seputar Kabupaten Kota Waringin Timur yang telah kami rangkum dalam Jurnal Kotim. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mengukuhkan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB setempat, yaitu periode 2021 hingga 2026. Keberadaan FKUB diharap dapat memfasilitasi pemerintah daerah dengan kepentingan umat demi kerukunan antar umat beragama. Pengukuhan kepengurusan baru FKUB Kabupaten Kota Waringin Timur periode 2001-2026 dilaksanakan pada Selasa 15 November pagi. Pengukuhan baru dapat dilaksanakan jelang akhir tahun 2022 ini karena terkendala pandemi COVID-19. Kepengurusan FKUB Kota Waringin Timur dengan masa kerja selama 5 tahun tersebut dikukuhkan oleh Bupati Kota Waringin Timur Halik Kinur. Dalam kesempatan itu, Halik Kinur mengharapkan keberadaan FKUB diharap dapat memfasilitasi pemerintah Kota Waringin Timur dengan kepentingan umat beragama, demi terciptanya kerukunan umat beragama. Halik Kinur juga menyebut sejauh ini kondisi di Kota Waringin Timur berjalan dengan kondusif, tidak ada permasalahan yang terjadi antar umat beragama. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari peran serta FKUB. Harapan kita terhadap ini tentunya pertama bisa menjaga dan memfasilitasi antara pemerintah dengan kepentingan umat beragama dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita bersyukur untuk Kabupaten Timur sampai saat ini alhamdulillah dalam suasana kondusif sekali, khususnya umat beragama itu toleransi yang cukup tinggi dan tidak ada permasalahan. Kalau dulu pernah ada terjadi permasalahan misalnya pembangunan rumah ibadah, itu yang sering terjadi gesekan atau konflik karena lingkungan tersebut. Tetapi dengan adanya peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengatur semua itu dan untuk daerah difasilitasi oleh FKUB, sehingga alhamdulillah sampai saat ini tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Termasuk juga ajaran-ajaran yang menyesatkan yang masuk wilayah kita ini terdeteksi dan bisa dibicarakan, diselesaikan oleh FKUB. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Waringin Timur, Sanggul Numban Gaul, menjelaskan FKUB berperan menampung dan menyaring aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah. Jadi untuk membawa kita semua masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Timur ini khususnya ke arah kesatuan dan persatuan. Jadi keberagaman boleh terjadi tetapi kesatuan itulah yang penting. Sehingga agama-agama di Kabupaten Kota Waringin Timur yang ada ini bisa membaur, jadi bertoleransi dengan baik, saling menjaga, saling menaati ketentuan dan aturan, jadi sehingga semuanya pelaksanaan kegiatan pemerintah di Kabupaten Kota Waringin Timur ini bisa berjalan dengan baik. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan sosialisasi kerukunan umat beragama kepada organisasi pemuda keagamaan di Kota Waringin Timur. Sosialisasi dilaksanakan dengan tema mempererat kerukunan umat beragama dalam kebinekaan NKRI. Mashud Badarudin, Hayat TV. Renovasi lapangan sepak bola Stadion 29 November Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur tinggal 10% dan hanya tersisa tahap pemeliharaan rumput. Renovasi fasilitas olahraga ini pemirsa diharap dapat meningkatkan prestasi sepak bola di bumi Waringin Hurung. Renovasi lapangan sepak bola Stadion 29 November Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur telah memasuki tahap penanaman rumput alami. Rumput yang digunakan adalah rumput khusus untuk lapangan sepak bola berstandar nasional. Selasa 15 November siang, Bupati Kota Waringin Timur Halik Kinur meninjau proses renovasi lapangan sepak bola kebanggaan masyarakat Kota Waringin Timur. Konsultan pengawas Setia Wijaya menjelaskan, tahapan perbaikan lapangan sepak bola yang dikelilingi drainase serta resapan air di tengah lapangan sudah mencapai 90% dan mulai memasuki tahap akhir. Yang menjadi kendala dan memakan waktu cukup lama adalah pemeliharaan rumput setelah ditanam. Diperlukan waktu 4 bulan lebih hingga lapangan sepak bola siap digunakan.
Progres kita udah mendekati, udah di 90-an lah. Udah tinggal ini sebenarnya pekerjaan ini adalah finishing. Cuma yang beratnya memang pekerjaan ini proses pemeliharaan tadi. Kayak bibit ini, kita mungkin dari untuk tanggal kontrak kita bisa kejar. Kita bisa mengubah metode, misalkan kita lembur malam, nambah orang bisa masih kita kejar. Cuma mungkin yang agak kesusahan itu proses pemeliharaannya nanti. Kayak penyiraman, kita harus masa pembibitan kayak ini juga pemupukan itu yang agak lama prosesnya sampai berbulan-bulan baru benar-benar lapangan bisa difungsikan. Perlu berapa lama Bang kira-kira sampai Kalau fungsi dari benar? informasinya tim yang kita bawa itu sampai 4 bulan bahkan 6 bulan itu paling ini, tapi bisa lebih cepat biasanya. Itu tergantung metode treatment yang dilakukan. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengatakan, dengan diperbaikinya lapangan sepak bola ini diharapkan dapat kembali meningkatkan prestasi sepak bola di Kota Waringin Timur yang dulunya pernah disegani di Kalimantan Tengah. Dengan adanya ini lapangan yang sudah standar ya, karena selama ini kita melihat pemain kita punya potensi sebenarnya untuk Kotim. Apalagi kita ingat dulu Persesam kan cukup terkenal di Kalteng dan Kotim disegani lah kabupaten lain. Tapi lapangan kita yang tidak memiliki selatan dulu kan pasir di sini. Harapan kita dengan lapangan sepak bola yang standar nasional ini kan otomatis prestasinya yang kita ingin. Makanya saya juga ingin kembangkan lapangan itu di daerah Cempaka, satu lapangan di daerah Semuda, entah di Begenang atau di Semudanya, supaya kalau untuk latihan ini nggak dipakai ini khusus untuk kecuali pertandingan, ya, pertandingan liga dan informasinya harus rumput asli baru boleh liga. Renovasi lapangan sepak bola Stadion 29 November Sampit dengan anggaran 2,7 miliar rupiah tersebut juga sebagai persiapan Kota Waringin Timur sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah pada pertengahan tahun 2023 mendatang. Masud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan membebaskan tagihan pajak bumi dan bangunan bagi para korban banjir. Hal tersebut sebagai bentuk keprihatinan pemerintah terhadap warga yang tidak bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan akibat dilanda banjir. Setiap orang atau badan yang memiliki hak dan memperoleh manfaat atas tanah atau bangunan, setiap tahunnya wajib membayarkan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak dibayarkan sebagai salah satu pendapatan asli daerah atau PAD. Namun begitu, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur berencana membebaskan tagihan PBB terhadap para warga korban banjir di wilayah setempat. Belum lama ini warga di wilayah utara Kota Waringin Timur dilanda banjir berkepanjangan hingga hampir 3 bulan lamanya. Kondisi itu membuat warga korban banjir tidak bisa bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Oleh sebab itu, sebagai bentuk keprihatinan kepada warga korban banjir, pemerintah Kota Waringin Timur akan membebaskan mereka dari tagihan PBB tahun 2022 ini. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur pada Selasa 15 November mengatakan dirinya telah menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah untuk membuat peraturan bupati terkait hal tersebut. Itu lagi saya instruksikan Badan Pendapatan untuk harus ada dasar hukumnya, membuat peraturan bupati. Saya membebaskan semua warga masyarakat yang terdampak banjir kemarin khususnya di pinggir bantaran sungai untuk bebas tidak membayar PBB tahun 2022 ini. Haliki Nur menginginkan warga terdampak banjir yang mengalami kesulitan atas musibah yang dihadapi tidak lagi terbebani dengan harus membayar PBB. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya?
Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Memasuki usia ke-5 tahun, Majelis Sholawat Barokatul Mustofa pimpinan Ustadz Herman menggelar milad atau hari kelahiran sejak dibentuknya majelis yang berlokasi di Jalan Nyai Enat Sampit pada Sabtu 12 November tahun 2022. Lantunan sholawat bergema dengan indah dan penuh hikmat saat dibawakan dengan apik dan padu oleh grup Hapsi Majelis Sholawat Barakatul Mustofa pimpinan Ustadz Herman. Tentunya dengan banyak mengamalkan membaca sholawat, maka ada berbagai keutamaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal tersebut pun dijelaskan dalam dalil berupa hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak ingin ketika meninggal dunia nanti ditempatkan di surga? Setiap umat Islam pasti menginginkannya, karena di tempat itulah kenyamanan dan kenikmatan akan didapatkan. Selain itu juga akan ditempatkan bersama orang-orang yang soleh, termasuk akan mendapat syafaat dan dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Tampak sejumlah habib dan alim ulama bersama kaum muslimin dan muslimat mengikuti kegiatan keagamaan ini dengan penuh antusias. Di momen itu pula berikutnya dentuman kembang api mewarnai rangkaian acara ini pada milad kelima Majelis Barakatul Mustofa Sampit. Potong kue juga turut dilakukan yang dipimpin Ustadz Herman, untuk kemudian dibagikan kepada undangan yang hadir hingga dilanjutkan dengan lantunan kalam ilahi oleh qori setempat. Sementara itu dalam sambutan Habaib Habibi Al-Kauf sekaligus mewakili tuan rumah mengatakan sholawat adalah ungkapan rasa terima kasih umat Islam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas segala jasa dan pengorbanannya yang telah menuntun kita ke jalan yang benar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pengingat akan keistimewaannya dalam setiap langkah dalam kehidupan ini, sekaligus rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pungkas Habaib Habibi Al-Kauf, Normansa, Hayat TV. Sementara itu pemirsa, sebagai rangkaian dari acara puncak pada milad kelima Majelis Sholawat Barokatul Mustofa pimpinan Ustadz Herman ini, berikutnya diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Rayyan Abror yang juga pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin Sampit pada Sabtu 12 November tahun 2022. Ustadz Rayyan dalam tausiahnya mengatakan banyak manfaat dan ilmu yang diperoleh ketika mengikuti majelis atau pengajian. Seperti pada perayaan milad kelima Majelis Sholawat Barakatul Mustofa ini, keutamaan tersebut salah satunya adalah ilmu yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ungkapnya. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan di muka bumi ini adalah sebagai contoh suri toladan bagi umat Islam. Diibaratkan Ustadz Rayyan, manusia bisa saja memberi contoh kepada setiap insan, namun tidak bisa menjadi contoh seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ustadz Rayyan kembali mengingatkan kepada jamaah yang hadir untuk senantiasa mencari ilmu dan mendatangi majelis-majelis ilmu atau majelis taklim. Meski saat ini kemajuan zaman sudah membuat sendi-sendi kehidupan serba praktis, akan tetapi menghadiri majelis atau pengajian dan duduk bersama guru atau alim ulama tetaplah lebih utama.
Melantunkan sholawat adalah salah satu ibadah yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dengan bersholawat keutamaan yang bisa didapatkan seperti mendapatkan pahala yang berlipat serta dihapuskan kesalahan dan diangkat derajatnya. Selain itu dikabulkan doanya serta mendapat syafaat untuk bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surga kelak. Pungkas Ustadz Ahmad Ryan Abror. Normansa, Hayat TV. Tak hanya itu, pemirsa, Camat Bambang Andi Chandra meresmikan gedung bulu tangkis live pada acara puncak kegiatan hari ulang tahun ke-31 SMA Negeri 3 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Kamis 10 November tahun 2022. Sebelumnya dalam sambutan Kepala SMA Negeri 3 Sampit Levoner Hasbi mengatakan dalam upaya mengembangkan minat dan bakat peserta didik, sejumlah sarana khususnya di bidang olahraga telah berdiri seperti lapangan tenis, bola basket, bola voli, tenis meja, dan panjat tebing. Dengan segala kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki, ungkap Levoner, kedepannya diharapkan SMA Negeri 3 Sampit ini dapat menjadi tujuan kunjungan studi tur oleh pihak sekolah lainnya. Dengan adanya sarana gedung bulu tangkis ini pula akan lahir atlet bulu tangkis berbakat yang dapat mengharumkan nama daerah. Yang lebih membanggakan, pembangunan gedung bulu tangkis ini dibangun dari dana komite bantuan orang tua siswa. Dan ini adalah wujud dukungan pihak orang tua siswa kepada sekolah melalui komite agar anak-anak mereka dapat berprestasi sesuai potensi masing-masing. Nah, terakhir puncak acaranya hari ini kita meresmikan gedung bulu tangkis satu-satunya yang terakhir dibangun pada tahun ini adalah gedung bulu tangkis. Sebelum-belumnya memang banyak yang kita bangun dan dananya diambil dari orang tua siswa yang kita kelola, yang kita kembangkan sehingga bisa menjadi terwujud satu bangunan. Yang terakhir ini adalah bangunan bulu tangkis, dan bangunan bulu tangkis itu bernilai kurang lebih 400 juta, dan itu nanti bisa dikembangkan. Di dalam manajemen kepala sekolah itu ada yang namanya wira swasta. Nah, wira swasta itu bisa dikembangkan untuk kesejahteraan warga sekolah, terutama hasil itu nanti akan dinikmati oleh semua warga sekolah. Itu gedung yang diundang. Di usia yang ke-31 tahun ini, kata Levoner, sudah banyak prestasi yang ditorehkan oleh para siswa dan siswi SMA Negeri 3 Sampit, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dengan segala sarana prasarana yang dimiliki sekolah ini, kedepannya akan dapat melahirkan lebih banyak lagi siswa-siswi yang berprestasi, harapnya. Puncak peringatan SMA Negeri 3 Sampit ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur, Kapolsek Baamang beserta jajaran, unsur Porkopimkam Kecamatan Baamang, para mantan kepala sekolah dan mantan guru SMA Negeri 3 Sampit, serta para undangan lainnya. Normansa, Hayat TV. Demikian pemirsa liputan jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma mohon undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.